Saudara-saudara, sedang jemaat kekasih Tuhan yang diberkati. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Bacaan kita hari ini diberi satu tema, memerangi berbagai bentuk ketidakadilan. Memerangi berbagai bentuk ketidakadilan. Jadi yang diperangi di sini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini adalah sebuah kata kerja dengan kata dasarnya adil. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kata adil itu berasal dari bahasa Arab yang berarti keseimbangan, kejujuran, integritas, dan ketulusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil ini berarti sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Jadi memerangi bentuk ketidakadilan ada satu hal yang akan kita garis bawahi berdasarkan arti kata adil ini dalam pengertian asal bahasanya, yaitu bahasa Arab. Karena persamaan keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu jelas, tetapi dalam pengertian bahasa Arab ini salah satu disebut adalah kejujuran, integritas. Integritas atau kemampuan atau tindakan yang berasal dari keseimbangan antara ketulusan dan sikap hidup yang baik. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita ini dilatar belakangi dengan tindakan-tindakan bangsa Israel pada zaman Nabi Amos, di mana sikap hidup orang Israel pada masa itu timbul tindakan-tindakan ketidakadilan seperti mengecilkan takaran atau eva, membesarkan batu timbangan atau sikal, menindas orang miskin, bahkan membeli orang miskin karena kebutuhan uang oleh orang kaya, dan bahkan menjual barang kadaluarsa atau barang rongsokan. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Nah, dari tindakan-tindakan ini Allah tidak senang. Karena itu Dia mengutus hambanya Nabi Amos untuk menyampaikan apa konsekuensi dari tindakan-tindakan bangsa itu yang berbuat tidak adil. Konsekuensinya ialah dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah demi kebanggaannya bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang tidak berbuat adil, entah itu pada zaman Saban itu ataupun masa kini dan di sini, semua bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan itu di mata Tuhan itu tercatat. Karena itu bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menghindari tindakan-tindakan ketidakadilan itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kondisi masa kini, di tengah-tengah
derasnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sistem digitalisasi yang mempengaruhi sistem, apakah itu sistem pasar, barang-barang online, ya, informasi. Ada kejadian di kampung sebelah, kita dapatnya informasi dari Jakarta atau dari Irian, itu semua karena kemajuan ilmu pengetahuan di sistem informasi. Sampai pada sistem pemerintahan, pendaftaran yang dilakukan masa kini tidak ada lagi bawa berkas ke kantor, catat nama selain setelah kita lulus. Semua mendaftar lewat online dan seterusnya. Dan bahkan mempengaruhi penyelenggaraan keagamaan. Miris sekali di tengah-tengah bangsa kita yang merdeka, kadang kita orang Kristen tidak merasa merdeka. Secara khusus bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kita bersyukur di daerah kita tidak jumpai itu. Saudara-saudara kita umat Kristen di Jawa, Sumatera banyak kali mendapatkan persekusi, tindakan-tindakan ketidakadilan. Mereka dibubarkan sementara dalam beribadah. Mereka tidak diberi izin untuk membangun gereja. Mereka beribadah di rumah lalu kemudian diseruduk, dibubarkan. Ini kan semua tindakan ketidakadilan. Tetapi sekali lagi kita bersyukur bahwa di daerah kita itu tidak terjadi. Yang perlu kita kerjakan sekarang ialah bagaimana berdoa untuk saudara-saudara kita yang dipersekusi. Kita berdoa terus-menerus dikuatkan, diteguhkan imannya. So memang demikian. Yesus katakan, pikulah salibku jika engkau mau mengikut aku. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun sekalipun tindakan-tindakan action yang kita dengar di luar sana, tidak jarang juga kita jumpai, melihat atau merasakan, dan lebih parah jika mungkin atau kadang kita menjadi pelaku ketidakadilan itu sendiri. Pertanyaannya ya, di mana saya melakukan ketidakadilan? Lebih miris lagi bahwa kadang orang-orang Kristen masa kini di luar sana, di sini dan di mana-mana banyak melakukan ketidakadilan dengan Tuhan. Ini tidak adil lah Tuhan. Dalam satu bulan, kecuali di bulan Oktober dan 2 bulan lainnya, kalau saya tidak salah itu ke-5 hari Minggu. Di bulan-bulan biasa tengah hari Minggu. Pisah hari Senin berarti kena atur hari Senin. Pertanyaannya sekarang ialah, dalam 1 minggu, apakah benar 4 minggu atau 5 minggu itu kita telah berikan untuk Tuhan? Apakah 4 kali hari Senin atau 5 kali hari Senin kita sudah berikan untuk Tuhan? Semua? Tidak. Kadang 1 bulan kita hanya pergi ke gereja 1 kali. Itu kan ketidakadilan. Kayak adil. Tak kita pun ada beni ewa kati. Kan begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang kita beri bagi Tuhan tidak sebanding dengan waktu yang kita gunakan untuk mementingkan diri sendiri tanpa kita sadari sebenarnya kekuatan, kesehatan, umur panjang, uang, apalagi semua itu kan dari Tuhan melalui usaha kita, melalui kerja kita. Karena memang kodratnya kita manusia ini oleh Tuhan dikatakan bekerja untuk makan. Sehingga Salomo katakan di dalam salah satu bagian dari Amsal Salomo katakan, orang malas janganlah ia makan. Artinya bahwa setiap kita harus berusaha dan bekerja sehingga kita punya. Dan usaha-usaha bekerja itulah yang kadang membuat kita kemudian bertindak tidak adil bagi Tuhan.
Banyak waktu yang kita gunakan, tetapi sedikit bagi Tuhan. Kita dapat Tuhan 100, kita kasih Tuhan 1000. Dengan dalih itulah kerelaan. Kan tidak adil. Tahu lu kali binasan, aku lagi lihat pelo. Sulai singke lagi binasan. Cukuplah kasih Tuhan yang lebih layak daripada hanya 1000. Itu misal ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, dalam sikap kontemplasi masa kini, ini mau kontemplasi, dan dia tengah kontemplasi di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perenungan secara mendalam, penghayatan, ketulusan. Jadi dalam sikap kontemplasi masa kini, yang harus kita kerjakan ialah pertama, memelihara sikap adil dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Kadang ketidakadilan terjadi di kebun atau mungkin di sawah. Ke batas, umpalenda batu katona, padahal kematuan yang matemaliannya si di posumpah tang tilenda batu katona. Tapi kadang itu terjadi karena saya mau yang lebih balik tirani. Tidak boleh. Itu harus kita perangi, termasuk itu dalam sikap hidup kita sehari-hari. Yang kedua, berdoa dengan sungguh agar mereka yang tertindas karena ketidakadilan, mereka yang tertindas karena ketidakadilan, saudara-saudara kita di berbagai tempat, itu bisa dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan jika Tuhan berkenan dibebaskan dari ketidakadilan itu sendiri. Yang berikut, hal yang kita perlukan ialah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak terlibat dalam ketidakadilan. Saya ulangi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak terlibat, tidak menjadi pelaku ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih bagi Tuhan dan sesama kita.